manusia, kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa. Kang Deddy ini juga seorang gubernur yang cukup mendapatkan perhatian secara nasional karena memiliki salah satu gaya komunikasi dan pengambilan kebijakan publik yang unik begitu salah satunya. Alhamdulillah jalannya bagus, anak-anak senang. Terima kasih Pak Deddy yang sudah peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Setiap hari kita disuguhkan dengan pidato Kang Deddy Mulyadi, dengan Kang Deddy Mulyadi dan aktivitas Kang Deddy Mulyadi yang lainnya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa tidak pernah bosan? Ya, satu, Kang Deddy Mulyadi ya memberikan dampak begitu besar. Ya, saya katakan begitu besar sekali untuk warga, ya, terutama ya warga Jawa Baratnya sendiri, teman-teman. Ya, saya katakan ya begitu besar dampak dari Kang Deddy Mulyadi ini. Bahkan ya ternyata ya sudah diplanningkan loh ya Kang Deddy seperti ini. Ya, ketika Kang Deddy belum sukses, ketika Kang Deddy masih jadi bupati dari bawah, ya ini ya pejabat seperti ini yang harus kita terus support, terus kita dukung. Ya, ini aset Jawa Barat loh, ini aset Bapak Ibu. Ya, sampai kepuasan warga Jawa Barat pun 99% untuk Kang Deddy ini. Ya, tadi kita sudah melihat sedikit kepuasan dari warga Jawa Barat. Bukan cuman itu, ya saya katakan, bukan cuman itu Bapak Ibu. Warga Jawa Tengah nih, ya yang bukan warga Jawa Barat, ya KDM, ya Kang Deddy Mulyadi membantu berapa puluh ya juta, berapa puluh miliar ya. Itu Kang Deddy dengan ringan ya teman-teman mengeluarkan itu. Apa sih tujuannya? Apa? Ya, mungkin Kang Deddy Mulyadi tahu ya ilmu, mungkin Kang Deddy Mulyadi paham tentang agama karena Kang Deddy Mulyadi pernah pesantren, pernah mondok ya Bapak Ibu. Ya, jujur saya nggak bisa berkata ya lebih banyak lagi Bapak Ibu karena sudah paket lengkap Kang Deddy Mulyadi ini. Oke, bukan cuma itu, kita akan coba mendengar ya pidato KDM mengaji. Ya, saya katakan mengaji karena berdampak besar bagi warga ya, bagi yang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya. Bahkan media TVRI, media nasional nomor 1 di Indonesia ya, memuji ya, membicarakan Gubernur Jawa Barat KDM ini. Gila sih ini ya, gila teman-teman ya. Oke, mungkin Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya, pasti ya kagum dengan sosok KDM ini, pasti kagum ya. Apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati? Bisa cerita apa? Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit kelas 3-nya akunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda.
Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan gak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun dengan siapapun. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Alhamdulillah, jalannya bagus, anak-anak senang. Makasih Pak Dedi. Orang yang terdampak musibah bencana alam. Terima kasih Pak Dedi yang sudah peduli sama kami. KDM Jawa Barat sudah membantu uang saku kami untuk di perjalanan senilai 1.550.000 untuk per orangnya. Jumlah keseluruhan orang yang dibantu sama Pak Dedi dari terdampak musibah bencana alam senilai jumlah orang berapa? 89 yang dewasa. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dilindungi sama Allah. Amin. Kami semua mendoakan ya kawan-kawannya. Dilindungi sama Allah, diberi kekuatan dan kesehatan, dan juga lebih bagus ke depannya ke pemerintahnya Pak Dedi di Jawa Barat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya, kayak saya NU. Tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua
dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam Pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapat. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Kang Yuswi, di luar kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy, Kang Deddy ini juga seorang gubernur yang cukup mendapatkan perhatian secara nasional karena memiliki salah satu gaya komunikasi dan pengambilan kebijakan publik yang unik begitu, salah satunya gaya komunikasinya. Apakah ini cukup mempengaruhi bagaimana beliau bekerja, memberikan kebijakan publik, kemudian berpengaruh juga terhadap perspektif masyarakat di Jawa Barat, Kang Yuswi? Ya, karena kan gini, saya melihat salah satu keunikan Kang Deddy Mulyadi itu dalam perspektif itu ada tiga hal. Pertama adalah menyelesaikan case per case, dari kasus per kasus. Misalnya ketemu dengan sungai yang kotor, banyak sampah, nah ini langsung turun. Ya, itu kemudian menggambarkan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak segan-segan untuk langsung turun dengan kepada basis-basis program yang bermasalah. Ataupun kemudian ketika lihat pejalan kaki yang lusuh, kemudian terlihat kemudian rentar dan sebagainya, udah tidak segan-segan Kang Deddy kemudian menaikkan orang itu ke mobil, kemudian dikasih uang, dikasih beras, dikasih apa dah. Sehingga seakan-akan kemudian mencitrakan kepada publik bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menyelesaikan berbagai macam masalah di akar rumput. Nah, permasalahannya apakah itu masuk kebijakan program pemerintah Jawa Barat atau tidak? Atau itu murni ya itu dari Deddy Mulyadi kan gitu kira-kira kan? Ataupun kemudian dengan brutal membongkar objek wisata milik BUMD Provinsi Jawa Barat yang entah sampai hari ini pun bagaimana nasibnya kita nggak tahu karena progresnya nggak ada. Nah, apakah itu juga masuk program Provinsi Jawa Barat? Tapi faktanya itu terhenti. Nah, itu menurut saya itu yang membuat masyarakat melihat, wah ini unik, ini mampu menyelesaikan berbagai masalah. Nah, yang kedua, berbagai macam kegiatan, aktivitas, baik aktivitas yang menyangkut pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun yang menyangkut aktivitas Deddy Mulyadi secara pribadi itu juga mendapatkan diupload di media sosial milik Deddy Mulyadi karena Deddy Mulyadi sejak awal berangkatnya juga menggunakan platform media sosial untuk membangun branding, maka saya pikir berbagai macam aktivitas dan spirit Deddy Mulyadi itu akan mudah untuk sampai kepada publik, akan mudah untuk mampu memprovokasi psikologis publik. Maka pada aspek itu kemudian publik akan langsung memberikan fokus perhatian. Dan yang terakhir saya pikir Deddy Mulyadi itu kan
mempunyai relasi horizontal cukup kuat. Bagaimana kemudian dengan sosial, dengan lingkungan, saya kemudian sehingga itu bisa memberikan perspektif juga begitu ya ke masyarakat atas apa yang dibangun oleh Deddy Mulyadi, salah satunya lewat media sosial begitu. Kang Yusmi, ini perbincangan cukup seru, namun kita Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini, kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran. Memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indah Allah bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyabaqah Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Oke teman-teman, Bapak Ibu, ya itu dia yang mana tadi ya karena berbicara ya tentang masa lalu beliau, tentang cita beliau ya ketika ingin menjadi bupati. Ya, beliau ingin membantu banyak sekali warga, ingin membantu banyak ya warga, agar warga rakyat miskin ya tidak kelaparan ya. Terus ketika berobat ya mudah. Itu cita-cita beliau, itu cita-cita mulia dari Kang Deddy Mulyadi. Ya pantas ya derajatnya terus naik melambung ya. Itu karena di dalam hatinya ya terbenak ya cita-cita mulia, cita-cita untuk ya membuat orang lain senang. Itu ya poin pentingnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Oke teman-teman, itu dia ya mengaji ya di sini ya. Mohon maaf ya KDM mengaji sedikit, tapi ya nggak saya tampilkan ya video-video yang mana menurut saya itu bermanfaat ya. Menurut saya itu bagus sekali ya untuk kita tonton ya teman-teman. Ya semoga saya selalu dimanapun berada, dan semoga Kang Deddy Mulyadi terus sehat selalu, terus panjang umur ya, agar kita terus bisa support, agar kita terus dukung ya orang seperti ini ya. Karena orang seperti inilah langka teman-teman. Saya katakan langka sekali ya KDM ini. Oke teman-teman, nggak panjang lebar ya teman-teman. Semoga ya sehat selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.